Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu diberi kesehatan. Pada materi kali ini kita akan membahas akidah akhlak tentang sifat amanah dan jujur. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah: pertama, menjelaskan pengertian sikap amanah dan jujur. Kedua, hikmah sikap amanah dan jujur. Ketiga, menerapkan sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian amanah. Secara bahasa amanah berasal dari bahasa Arab, amanatan, yang berarti aman, tentram, tenang dan hilang rasa takut. Amanah dapat diartikan sebagai sifat yang dapat dipercaya. Sifat ini mencerminkan kemampuan seseorang untuk menerima, menyampaikan, dan menjaga segala sesuatu yang diberikan oleh orang lain. Amanah sendiri dapat dibagi menjadi 3. Pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, amanah kepada sesama manusia. Ketiga, amanah kepada diri sendiri. Mari kita bahas mengenai sikap amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah kepada Allah merupakan bentuk ketaatan atas segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Seperti melaksanakan sholat, puasa, zakat, serta ibadah lainnya. Sebaliknya, orang yang tidak mengabdi kepadanya berarti telah mengingkari semua amanahnya. Selanjutnya, amanah kepada sesama manusia. Amanah kepada sesama manusia adalah segala sesuatu yang dibebankan kepada manusia dari manusia lainnya. Amanah kepada sesama manusia terbagi menjadi 2. Pertama, amanah yang bersifat non-materi. Kedua, amanah yang bersifat materi. Amanah kepada sesama manusia dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Yusuf membuka sebuah restoran di daerahnya. Di dalam mengelola usahanya, Yusuf memerlukan beberapa orang yang dapat mengisi kekosongan di bagian tertentu. Di suatu ketika datanglah Susi, Azizah dan Aziz ke restoran yang dikelola Yusuf. Azizah memiliki pengalaman sebagai resepsionis, Susi memiliki pengalaman bekerja sebagai pelayan makanan, sedangkan Aziz memiliki pengalaman kerja sebagai seorang koki. Yusuf memberikan amanah kepada Azizah, Susi dan Aziz untuk mengisi kekosongan di bagian resepsionis, pelayan makanan dan koki restoran. Jabatan yang diterima seseorang pada dasarnya merupakan amanah yang harus ditunaikan. Seseorang yang mengemban amanah tersebut berkewajiban memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, amanah yang bersifat materi. Amanah yang berbentuk materi misalnya menitipkan benda atau harta kepada seseorang. Seperti memberi pinjaman, hutang, atau lainnya. Orang yang diberi pinjaman atau hutang harus menjaga amanah yang diberikan orang lain. Jika ia meminjam, maka barang pinjamannya jangan sampai rusak. Sementara jika ia berhutang, maka harus mengembalikan hutangnya sesuai jangka waktu yang diberikan. Amanah kepada diri sendiri. Amanah kepada diri sendiri adalah tanggung jawab terhadap segala nikmat yang ada dalam diri manusia yang berguna bagi dirinya. Misalnya anggota tubuh, kesempatan, kesehatan, ilmu, harta dan lain sebagainya. Sebagai contoh, di masa pandemi COVID-19 yang lalu misalnya, seseorang pelajar yang menjaga amanah kesehatan yang dimilikinya, ia akan selalu melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Perilaku jujur.
Pengertian perilaku jujur. Jujur secara bahasa, berarti lurus hati, tidak bohong, dan tidak curang. Dalam bahasa Arab jujur berasal dari kata siddiq, yang artinya berkata benar. Sedangkan secara istilah jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta berita dan fakta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 119 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar." Al-Quran Surah At-Taubah ayat 119. Seseorang dikatakan jujur, apabila ia berkata sesuai dengan kenyataan. Kenyataan ini meliputi sesuatu yang dipikirkan dalam hati atau pikiran, perbuatan yang dilakukan, dan informasi yang dikatakan. Contoh perilaku jujur. Peserta didik yang jujur akan mengerjakan penilaian dengan jujur pula. Dia tidak akan menyontek maupun meminta jawaban kepada temannya. Cara berperilaku amanah dan jujur. Kalian tentu pernah mendengar kisah Nabi Muhammad SAW yang mendapat kepercayaan untuk mengembalikan batu Hajar Aswad di Ka'bah. Peristiwa itu terjadi pada saat Ka'bah direnovasi karena terkena banjir. Saat itu Nabi Muhammad SAW masih berusia 35 tahun dan belum menjadi nabi. Masyarakat berselisih mengenai siapa yang dipercaya meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Masing-masing merasa pimpinan kabilahnya yang paling berhak. Akhirnya ditemukan solusi, yakni orang yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya adalah orang yang pertama kali datang ke Masjidil Haram besok pagi. Ternyata orang itu adalah Muhammad SAW. Masyarakat pun merasa lega karena Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya. Nabi Muhammad kemudian meminta sehelai kain lalu meletakkan Hajar Aswad di tengah kain itu. Beliau kemudian meminta masing-masing pimpinan kabilah untuk memegang ujung-ujung kain. Nabi Muhammad bersama para pimpinan kabilah itu bersama-sama mengangkat Hajar Aswad dengan menggunakan kain tersebut. Setelah mendekati tempatnya Nabi Muhammad mengambilnya dan meletakkannya pada tempatnya. Semua pun merasa senang dengan cara yang digunakan Nabi Muhammad SAW. Agar bisa menjadi pribadi yang berintegritas seperti Nabi Muhammad untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat bukan sesuatu yang mudah. Sikap amanah dan jujur harus dibiasakan sejak sedini mungkin. Amanah dan jujur memiliki hubungan yang sangat erat. Amanah adalah kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain. Ada sesuatu dalam diri seseorang yang dipercaya oleh orang lain sehingga ia memberikan amanahnya. Sesuatu itu adalah kejujuran. Berikut ini manfaat dari sikap amanah dan jujur. Pertama, meningkatkan keimanan. Kedua, terhindar dari sifat munafik. Ketiga, mendapat kepercayaan dari banyak orang. Keempat, memperoleh kebaikan dunia. Hanya sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu mengenai ucapan maupun pengetikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon bantuannya untuk terus mendukung channel ini dengan like, komen dan subscribe. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.